Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang telah menemani kami sepanjang malam di saat kami dan boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Mata orang berhikmat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada ungkapan bahasa Indonesia atau apakah itu peribahasa atau pepatah yang berkata, dari mata turun ke hati. Ungkapan yang sering disampaikan kepada orang yang sedang jatuh cinta. Namun yang sedang saya maksud dalam hal ini adalah bahwa orang yang berhikmat melihat, menganalisa, memikirkan, dan hatinya memberikan pertimbangan dan memutuskan apa yang harus dan patut dia putuskan. Sama seperti orang yang saya katakan tadi, dari mata turun ke hati. Orang yang berhikmat juga ketika dia melihat ada sosok wanita atau pria yang cantik atau ganteng, maka matanya melihat dan dia menganalisa orangnya bagaimana, dipikirkan dan memberikan kepada hatinya pertimbangan untuk memutuskan apakah dia patut untuk jatuh cinta atau tidak. Orang berhikmat juga seperti itu dalam memutuskan segala sesuatu. Dia pasti melihat terlebih dahulu. Karena apa? Dia akan menganalisa, hatinya akan mempertimbangkan apa yang harus dia putuskan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, penulis kitab Pengkhotbah sedang membahas bagaimana hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Banyak hal yang sia-sia yang dibahas dalam hal ini. Namun kalau saja hikmat itu juga nantinya akan sia-sia, apalagi dengan hal kebodohan. Itu makanya dalam nats ini sangat dijelaskan oleh penulis bahwa dia membandingkan antara hikmat dan kebodohan. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Kalau hikmat saja hampir saja dinyatakan sia-sia, apalagi dengan kebodohan. Kenapa orang yang bodoh akan terus berjalan dalam kegelapan? Ada istilah bagaikan katak dalam tempurung, orang yang hanya ada di lingkup-lingkup situ saja yang merasa sudah paling pintar, padahal dia belum apa-apa. Katak merasa dirinya paling hebat ketika berada di bawah tempurung, padahal tempurung itu hanya sebesar apalah, dan dia merasa paling hebat dan pintar di sana. Bagaimana pentingnya hikmat dalam hidup kita? Maka dengan hikmat kita juga bisa memberikan manfaat, baik bagi diri kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Dengan hikmat yang kita miliki, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang dikatakan oleh George Eliot, seorang penulis dari Inggris, lebih bermanfaat dari semua hikmat adalah satu konsep belas kasihan manusia sederhana yang tidak akan meninggalkan kita. Bagaimana kita dengan hikmat kita membuat konsep untuk berbelas kasihan. Dan Napoleon Hill, seorang penulis sekaligus motivator dari Amerika, berkata, orang-orang bijaksana umumnya tidak mau menonjolkan diri dan tak banyak berbicara. Tidak banyak bicara tapi terus berbuat dengan cara belas kasihan, berbuat dengan sesuatu yang luar biasa. Dan hari-hari ini kita sedang dibuat kaget oleh sumbangan seorang keluarga dari seorang almarhum yang sudah meninggal sebesar 2 triliun. Yang sangat fantastis sekali. Bagaimana keluarga pasti berhikmat untuk memberikan bantuan kepada pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Dan kita juga di masa pandemi ini juga sudah diminta oleh pemerintah untuk tetap berhikmat untuk menjaga sesuai dengan protokol kesehatan, untuk tidak berkerumun, untuk tidak
keluar rumah dulu, dan juga menggunakan masker, cuci tangan, dan banyak hal lagi yang diminta kepada kita agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Mari kita gunakan hikmat kita di masa pandemi ini untuk tetap sehat, tetap kuat, dan dari sisi ekonomi kita juga boleh berhikmat untuk mempergunakan apa yang ada pada kita untuk bekerja maksimal agar tetap survive dalam kehidupan kita, sehat secara tubuh, sehat juga secara ekonomi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, agar kami menjadi orang yang berhikmat, karena hikmat dapat kami gunakan untuk bermanfaat bagi sesama. Terpuji nama Tuhan yang sudah membuka hidup kami dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat